Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pertama ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak datang pada hari ini? Oke, panggilannya satu dulu ya. Abian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya ibu ada pantun nih untuk kalian. Yang pertama, pergi ke pasar beli paprika. Cakep kok beli ke pasar cakep. Suai boleh, suai boleh. Pulangnya melewati goa. Pagi-pagi udah ketemu sama anak kelas 2. Anaknya pintar, baik, cakep, solehah, tiada dua. Ibu tadi lagi ngapain tadi? Ibu lagi berpantun. Kalian tahu nggak berpantun itu salah satu budaya dari siapa? Budaya Melayu ya. Jadi kita orang-orang Melayu harus tahu bagaimana cara berpantun. Nah, jadi pada hari ini kenapa kita pakai baju Melayu? Ada yang tahu? Karena bentar lagi bakal ada hari jadi Riau. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ya, kita hidup selama ini di provinsi Riau kan. Jadi harus tahu budaya Melayu. Oke. Mulai pembelajaran ada hal yang harus kita sepakati nih. Kalian pernah baca nggak? Ada nggak kesepakatan kelas di kelas ini? Ada. Pernah dibaca? Yang pertama apa? Saling menghormati. Yang kedua, jujur. Kemudian kabar. Keempat, fokus. Kelima, dan perasaan kemudian wajib berbicara sopan, kemudian menggunakan HP atas izin guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau ngadain games nih buat kamu. Games. Yang pertama dimulai dari sini ya. Berhitung 1, 2, 3. Setiap yang menyebutkan angka 3, 6 dan 9 wajib tepuk. Gini. Nah, nanti kalau yang kalah nanti ada hukumannya, oke? Bisa? 1, 2, 3. Ini percobaan ya. Ini percobaan ya. Kuat dulu. Udah ya, untuk sekarang udah ya. Udah semangat kayaknya mau mulai belajar. Udah, nanti kita kasih games lagi. Oke, tapi kita mulai dulu pembelajaran. Tadi kalian nyebutin angka-angka berapa aja? 3. Itu yang nggak dibolehin ya. Itu yang cuma keterangan. Tapi kalian sebutkan 1, 2, 3 itu kelompok bilangan apa? Bilangan asli ya. Nah, jadi tadi sebutnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli. Barisan aritmatika. Nah, ibu kita belajar barisan aritmatika. Tahu nggak itu gambar apa? Tahu nggak itu apa? Tikar ya. Tikar. Pernah nggak lihat tikar yang seperti itu?
di rumahnya. Panen itu ia memanfaatkan untuk membuat tikar menggunakan teknik penganyaman khas Riau. Karena ia seorang pemula, Andi menganyam tikar sedikit demi sedikit hingga akhirnya ia dapat menghasilkan lebih dari 1 tikar perharinya. Tabel berikut mencantumkan jumlah tikar yang dihasilkan Andi setiap hari. Nah, ini ya tabelnya hari ke pertama ada jumlah tikarnya 1, kedua 3, 5, 4 dan seterusnya ya. Kemudian lanjut, apakah jumlah tikar yang dihasilkan Andi setiap harinya membentuk sebuah pola? Yang ini nih, yang ini ya. Apakah ada polanya nih? Nah, pola. Oke. Apakah tadi siapa yang sebut tadi? Ya udah nanti ibu. Setiap kalau ada ibu pertanyaan, tunjuk tangan ya. Nanti ibu kasih poin barisannya. Oke? Oke. Yang pertanyaan kedua. Apakah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ini ya tadi ya? Adalah sebuah barisan bilangan? Ya. Suku ke-35, suku ke-47, suku ke-5 9, suku ke-6 11, suku ke-7 13. Benar ya? Benar. Tahu nggak apa gunanya dalam matematika barisan aritmatika nih? Nah, dalam dunia usaha, kalau kamu punya usaha bojo nih, seorang pengusaha bojo itu, kalau dia mempunyai keuntungan konstan, misalnya bulan pertama dapat 1 juta, bulan kedua dapat 3 juta. Nah, nanti dia bakal bisa tahu memprediksi nih, mungkin bulan ke-12 bakal dapat berapa. Nah, bisa dia dapat prediksi. Jadi kalau misalnya kamu buka usaha dan kamu punya keuntungan yang konstan, misalnya yang naik setiap bulan ke 2 juta, 2 juta, 2 juta, kamu bisa menemukan bulan ke-12 itu keuntungannya dapat berapa. Nah, gitu ya. Itu ngerjain apa yang di tengah tuh? Nah, enggak ada. Nih, ibu tengok lagi, nanti kita kasih minus ya, minus 2 ya. Oh, pakai oke. Tapi tetap perhatikan dulu, oke? Dalam dunia perbankan juga ada gunanya ya, dari barisan aritmatika ini dapat digunakan untuk menabungkan banyak tabungan seseorang pada bank yang menggunakan sistem bunga tunggal. Jadi kalau misalnya kamu nabung bulan pertama 1 juta dapat bunga 2%, nah kamu bisa prediksi nih 2 tahun lagi berapa sih tabungan kamu gitu. Jadi itu salah satu. Dalam dunia sains, barisan aritmatika digunakan untuk menggambarkan pergerakan benda yang bergerak secara konstan. Kamu pernah pakai Google Maps? Pernah. Google Maps pernah kan? Pernah. Bagaimana dia bisa menentukan kamu di posisi A, tiba-tiba kamu udah nyampe di pagar itu? Karena ada rute GPS. Dia memperhitungkan pertambahan dari kecepatan kamu jalan ke pagar itu berapa, secara konstan enggak? Makanya dia memperhitungkan sampai ke sana. Banyak ya manfaatnya dalam kehidupan. Jadi penting nggak untuk kita belajar ini? Penting. Ya, apalagi kita Sangat dalam penting. usaha muda zaman depan ya, masa depan. Amin. Goals kamu hari ini ada 3 tujuannya. Yang pertama, kamu menentukan ciri barisan aritmatika, kemudian suku ke N dari suatu barisan, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Kegiatan kita hari ini yang pertama kita bakal melakukan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompoknya sebentar aja. Lalu kemudian kita melakukan presentasi, menyimpulkan pembelajaran, melakukan soal latihan, juga melakukan refleksi. Kelompoknya ini perhatikan di depan. Silakan berpindah ke kelompok. Tempat gerak. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahan itu? Nggak ada. Nggak ada, udah tahu nggak apa yang diketahui? Pernah nggak coba buat diketahui dan ditanya? Nah, ya. Ini udah paham sampai situ? Oke, paham ya? Nanti kalian tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kemudian bagian ini. Ini adalah bahan bacaan. Kalian boleh scan atau nonton ya nanti.
mempresentasikan tentang ini barisan aritmatika. Memahami masalah. Dikarenakan terbuat dari anyaman padat kering merupakan salah satu kerajinan tangan khas Riau yang memiliki daya jual. Tikar ini sering digunakan oleh masyarakat Riau dalam kehidupan sehari-hari. Suaranya diam ya, yang ribut itu kurangin nilainya nanti, oke? Oke, nggak usah dibaca soalnya, langsung diketahui aja. Jika diketahui 4 minggu pertama tikar yang dihasilkan berturut-turut sama dengan 10 tikar, 21 tikar, 32 tikar, dan 43 tikar. Minggu pertama sama dengan 10 tikar, minggu kedua 21 tikar, minggu ketiga 32 tikar, minggu keempat 43 tikar. Ditanya, A. Jumlah tikar yang dapat dihasilkan setelah 11 minggu. B. Seorang reseller ingin memesan tikar sebanyak 164 tikar kepada Andi. Minggu keberapa Andi dapat memenuhi pesanan reseller? Berdasarkan permasalahan mengenai produksi tikar sebelumnya, terlihat banyak produksi tikar setiap minggunya dalam bentuk barisan bilangan koinnya. Tuliskan suku pertama hingga suku keempat. U1 sama dengan 10, U2 sama dengan 21, U3 sama dengan 32, U4 sama dengan 43. Kedua, tuliskan selisih atau beda atau dilambangkan dengan B antar suku pada barisan. B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 11. B sama dengan U3 kurang U2 sama dengan 11. B sama dengan U4 kurang U3 sama dengan 11. Nomor 3. Apakah beda yang didapat selalu sama? Ya, beda yang didapat selalu sama yaitu 11. Bentuk umumnya itu adalah A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung beda. Nah, jadi untuk menemukan suku ke N dari baris aritmatika dapat menggunakan rumus tadi A ditambah N kurang 1 beda. Jumlah tikar yang dapat dihasilkan setelah 11 minggu adalah ini pakai rumus yang tadi ya. N hanya suku awalnya itu kan 10 ditambah N-nya itu suku yang akan dicari, jadi 11 minggu 11 kurang 1 ini bedanya itu 11. Jadi 10 ditambah 11 kurang 1 10 dikali sama 11, 10 ditambah 10 kali 11 adalah 10. Jadi setelah 11 minggu itu ada 150 tikar. Soalnya A. Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. B. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah N. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kurung beda. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti barisan aritmatika itu apa? Adalah barisan yang suku pertama dan suku kedua tuh bedanya sama ya. Bedanya selalu sama dengan suku kedua dan suku ketiga. Begitu seterusnya dia melakukan pengulangan seperti itu. Itulah yang namanya disebutkan barisan aritmatika. Oke, sekarang yang ini udah dulu ya. Siapa yang bisa sebutkan rumus suku ke N? Oke, yang udah duluan. A tambah N kurang 1 beda. A tambah 40 N kurang 1 beda. Oke. N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Benar? Benar. Sekarang silakan semua duduk ke tempat duduk masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, silakan ditutup. Ibu mau tanya nih gimana kesannya? Bu, pesan saya Bu. Enak kali. Pesan saya. Enak. Oke. Terima kasih ya.
Ya, Bu.